Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Baik, di sini kembali saya akan memberikan tips untuk Bapak Ibu bagaimana melakukan kegiatan e-learning yang baik. Ya, meskipun baik ini belum dianggap sebuah kebenaran ya, tapi bukan yang baik dan benar, tapi yang baik aja ya. Karena eranya saat ini adalah era perkuliahan. Oke. Yang perlu kita lakukan, kita pertama adalah masuk dulu pada sistem perkuliahan yang kita miliki ya. Misalnya kita memiliki sistemnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo bebas umpung ya. Bapak Ibu perlu ketahui, jangan samakan perkuliahan e-learning ya, e-learning dengan upload file ya Bapak Ibu ya. Kadang Bapak Ibu sama bahwa kuliah online itu kita upload materi PDF, kemudian mahasiswa suruh mengambil, mendownload. Tidak seperti itu ya. Oke. Sebagai contoh seperti ini ya Bapak Ibu semuanya, kita akan lihat bagaimana perkuliahan yang baik itu. Oke, yang pertama kita klik dulu, kita lihat dulu. Pada ini adalah rumah kita ya, rumah kita. Kita klik dulu pilihan mata kuliah yang akan kita ambil, yang akan kita gunakan ataupun yang kita ampu. Oke, yang setelah itu kita klik, maka kita akan masuk ini pada halaman depan ini. Jangan lupa Bapak Ibu harus karena kita itu adalah kuliah e-learning, itu adalah sama halnya perkuliahan tatap muka ya di situ. Cuman bedanya kalau di e-learning itu medianya kita berbasis internet pada sistem ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu harus lakukan ini dulu. Ini misalnya adalah kelas kita, mata kuliah kita. Kemudian jangan lupa tampilkan foto Bapak Ibu supaya mahasiswa ya, supaya mahasiswa itu mengenal, wah ini dosen yang kita ikuti perkuliahannya. Lalu kasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kemudian diberikan keterangan yang jelas di sini seperti kita berada di dalam kelas hampir sama dengan kontrak kuliah. Yang utama adalah kontrak kuliah ya. Misalnya adalah ini mengacu pada visi misi prodi elektro karena saya mau elektro bla 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 dan sebagainya. Kemudian tampilkan juga deskripsi mata kuliahnya yang Bapak Ibu tampilkan, pampu. Kemudian jangan lupa capaian pembelajaran, ya, profil mata kuliah, Bapak Ibu harus tampilkan di sini. Ya. Kemudian sistem penilaian juga di sini, ya Bapak Ibu harus tampilkan karena ini adalah kontrak kuliah. Kemudian rank penilaian, terus pada urut bahan ajar, ya misalnya pengantar telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salam pendahuluan. Selanjutnya setelah Anda Bapak Ibu adalah masuk pada salam pendahuluan, ya Bapak Ibu masuk pada halaman ini, halaman topik pertama. Kalau saya ini topik pertama ini saya anggap adalah pertemuan pertama. Materinya apa? Oke, kita kenalkan di sini. Materi yang akan kita pelajari adalah pengantar sistem telekomunikasi. Nah, di sini ya, kita menuliskan apa yang kita utarakan seperti saat kita itu berada di dalam kelas itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dan sebagainya. Pengantar mata kuliah itu seperti ini loh ya. Oke, pengantar mata kuliah itu divisi telekomunikasi ya. Ini tujuannya adalah mahasiswa supaya membaca di sini ya. Kemudian terrekod nanti kegiatannya ya, kegiatannya bahwa mahasiswa tersebut adalah benar-benar masuk pada sistem mengikuti perkuliahan sesuai dengan jamnya. Tidak hanya masuk login terus ambil mata kuliah, ambil PDF, disimpan di komputer, tidak dipelajari. Nah, itu mahasiswa tidak akan mengerti. Karena apa? Kemungkinan nanti yang dianggap tidak semua mahasiswa itu nanti akan melakukan membaca. Karena era saat ini adalah kegiatan membaca itu adalah hal yang gimana ya, kurang diminati, beda dengan membaca di WhatsApp ya. Oke, di sini ini Bapak itu bisa tuangkan dalam bentuk web seperti ini. Di halaman ini ada bla 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 dan sebagainya, kelengkapan dan gambar dan sebagainya, itu sederhana. Atau Bapak Ibu juga kemudian setelah itu Bapak Ibu tampilkan materi Bapak Ibu adalah seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya ada di sini. Slide itu adalah muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini meskipun ini hampir sama dengan yang di atas tadi.
Nah, di sini nanti mahasiswa harus melakukan kegiatan seperti ini, nanti akan terekam oleh sistem, ya, membaca dan sebagainya ya. Oke, di sini. Nah, kemudian setelah itu, selain ada tampilkan dengan PDF yang ditampilkan seperti ini, kemudian Bapak Ibu juga bisa tampilkan video di sini. Nah, video Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu videonya diupload di YouTube dulu ya, supaya tidak terlalu membebani server ya, karena ukurannya besar ya. Bisa video di sini ya, mahasiswa nanti akan bisa klik di sini. Nah, klik kemudian dia akan melihat. Nah, ada yang ada di video ini. Berapa menit gitu nanti akan terekam nanti ya. Oke. Kemudian, nah setelah itu silakan Bapak Ibu, kalau ini sudah masih sudah baca semuanya, tentunya Bapak Ibu jangan lupa meluangkan adalah memberikan di sini tempat bisa tempat tugas mahasiswa, ya, tempat pengumpulan tugas, memberikan tugas dan sebagainya, ataupun diskusi. Tergantung Bapak itu. Biasanya di sini ditampilkan diskusi, tugas dan lain sebagainya. Nah, ya, itu ya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa lakukan adalah menggunakan sistem online live ya. Di sini ada bisa live secara video menggunakan aplikasi ini. Nah, mahasiswa bisa presentasi di sini ya. Presentasi tempat pengumpulan tugas dan kemudian masa presentasi di sini. Kapan presentasinya di sini? Nah, presentasinya di sini nanti harus ada kesepakatan jadwal itu. Jadi kalau ada presentasi, maka nanti secara live mahasiswa akan berada di depan komputer mempresentasikan seluruh mahasiswanya. Anda pun juga ada di situ nanti ya. Di sini kalau kita mau menjadwalkan presentasi harus sesuai dengan jadwal. Tetapi kalau misalnya tidak ada jadwal live kayak gini ya, Bapak Ibu bisa menggunakan bahwa sistem perkuliahan online ini adalah masanya misalnya 1 minggu ya. Mahasiswa bisa melakukan kegiatan kapan saja yang tidak terjadwal, misalnya 1 minggu. Kemudian nanti dosen akan melihat di sini, akan melihat aktivitas mahasiswanya. Oke, misalnya kayak ini adalah mahasiswa saya ya. Ini mahasiswa saya yang sudah masuk. Nah, kemudian kita nanti bisa melihat di sini. Aktif misalnya dia di sini Wahyu Santoso ya, pik kelihatannya. Apa aktivitas yang sudah dia lakukan? Ya, misalnya catatan hari ini. Kita bisa melihat hari ini. Apakah mahasiswa tersebut melakukan kegiatan perkuliahan? Kita lihat di sini. Nah, ini tidak ada. Nah, ini bulan ini, tanggal ini dia tidak ada ya. Tidak ditampilkan ya. Kemudian berarti hari ini dia tidak masuk ya. Oke. Apakah disalahkan? Tentu tidak. Artinya gini, kalau waktu e-learning kita waktunya kan bebas. Artinya mahasiswa tersebut bisa melakukan aktivitas kapan saja, tidak harus sesuai dengan jam di dalam kelas. Karena di dalam kelas diatur berapa jam, karena apa? Diatur di situ ada pengaturan ruangan, pengaturan dosen, mata kuliah dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara melihat bahwa mahasiswa tersebut bisa mengikuti lagi perkuliahan? Bapak Ibu bisa cek ini secara keseluruhan. Nah, ini bahwa ini ada Bapak Ibu bisa melihat absensinya kegiatan mahasiswa. Pada tanggal 14 Desember 2019 mahasiswa tersebut hanya beberapa menit. Ya, ini ada. Apa yang kegiatan yang dilakukan? Ini muncul di sini. Melihat kuis dan lain sebagainya. Kemudian tanggal sekian dia aktivitasnya tinggi. Nah, mungkin hanya yang pertama ini dia hanya login baru keluar. Berarti itu dianggap mahasiswa tersebut tidak mengikuti ya pas tanggal ini. Tetapi kemudian mungkin seharusnya di sini banyak dia. Dari 4 sampai dengan 9 Desember ini banyak kegiatannya di sini, bisa naik sini. Tapi kalau dia hanya 1 kali ini, artinya jangan dianggap dia adalah masuk. Dia hanya download file. Nah, kemudian ini tanggal 14 Desember juga dia masuk. Aktivitasnya cuma sekian. Ngapain ya? Ada di sini terekam. Misalnya 4 tadi ya, 14 Desember nih. Wahyu melihat modul mata kuliah. Berapa menit ini dilihat? Ya, 19 ke 6 sampai 8:46 ya. Aktifnya ada situ. Kemudian di sini terakhir di sini 18 Januari. Apa yang 18 Januari? Oh, dia adalah mengikuti kuis ujian akhir semester. Maka dia aktivitasnya panjang ya. Minimal 1 jam. Karena kegiatannya ada di situ adalah kegiatan panjang. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit tip bagaimana membuat atau melakukan kegiatan perkuliahan di e-learning, yang namanya adalah e-learning. Ingat,
Tapi Bapak Ibu, menurut pakarnya bahwa e-learning itu bukan upload file saja, upload file. Jadi di sini, di halaman di sini adalah seolah-olah mewakili kegiatan perkuliahan Bapak Ibu. Jadi harus komplit, jelas, dan di sini semuanya terukur ada di sini ya, semuanya terukur. Lebih bagus lagi mungkin Bapak Ibu bisa membuat video sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak telaten ya membuat hal seperti ini, materinya ya lihat seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat video ya, video Anda video seolah-olah Anda ngajar ya, ngajar. Ada mahasiswa di situ menampilkan slide, materi dan lain sebagainya. Nah, nanti di depannya sini ada Bapak Ibu kasihkan adalah kuis atau diskusi. Diskusi ya, silakan diskusi. Diskusi di sini adalah gunakan adalah untuk mahasiswa yang menanyakan yang belum paham terhadap materi yang disampaikan. Oke, terus Bapak Ibu, itulah tadi bagaimana tip melakukan kegiatan e-learning yang baik. Nah, untuk video selanjutnya mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana bisa membuat seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, nanti akan kami buatkan video berkelanjutannya. Jangan lupa Bapak Ibu, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat, jangan lupa mohon maaf ya, bukan memaksa tapi mohon untuk di subscribe, like, dan juga komentarnya. Baik, itu Bapak Ibu ulasan bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran yang baik ya. Tetapi kalau kebenarannya ini saya belum menyatakan bahwa ini adalah benar, karena ini juga saya masih dalam tahap pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Kidit Prakoso, sampaikan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.